prinsipnya kalau perempuan itu harus ada keterampilan. Nah, karena Nadia kebetulan keterampilannya di bidang kuliner, jadi Nadia tekunin terus. Sebenarnya sih ini awal-awal mulanya juga banyak cibiran tetangga dibilangin, kenapa tuh Nadia orang tua udah kaya, dibilang gitu, ngapain susah-susah jualan? Karena kan waktu itu masih image-nya jualan itu untuk orang yang kurang mampu. Tapi Nadia nggak mau ambil pusing, biarin mereka ngomongin Nadia negatif yang lainnya. Nadia tunjukin ke mereka, oh ini loh yang saya lakukan selama ini. Jadi sekarang tetangga-tetangga pada, ih Nadia, kamu hari ini buat apa? Jadi dia mampir ke rumah beli produk Nadia, terus tanya-tanyain, besok ada kursus apa ya Nat? Boleh lah ajak anak tante gitu kan ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Mungkin itu semua teguran untuk memotivasi kita lebih baik lagi. Luar biasa ya Nadia. Jadi yang awalnya itu ngomongin, direndahkan, malah hari ini malah menjadi bermanfaat ya untuk orang-orang di sekitar. Dan satu poin yang tadi saya suka Nadia tentang berbicara wanita, ya betul sekali. Banyak memang sebagian orang berpikir kalau wanita itu tidak boleh mencari nafkah atau tidak boleh berkarir. Taunya pokoknya tamat sekolah, bahkan ada yang mengatakan image-nya pokoknya tamat sekolah baik-baik, nanti cari pasangan hidup lalu kembali ke dapur. Ya sebenarnya di era saat ini tidak seperti itu. Ya banyak sekali juga saya lihat banyak wanita yang sudah melakukan karya, berprestasi dan lain-lain. Dan berbicara tentang prestasi nih, Nadia kan bukan hanya menciptakan Cake by Nadia ya. Saya lihat di sosial media Nadia juga merupakan runner up pertama Duta Muslimapreneur Jambi 2019 tahun kemarin, dan juga Putri Hijab Jambi 2019. Saya lagi berpikir Nadia, kamu kuliah menciptakan produk, lalu kamu juga bisa mengikuti ajang-ajang kompetisi dan juara. Itu waktu kamu ada 28 jam kan? Enggak, waktunya sama 24 jam. Nah, kenapa ini bisa kuliah menciptakan bisnis, lalu juga tetap bisa berprestasi di bidang akademik. Bagaimana nih pertama? Kalau Nadia mikirnya kalau untuk ini sih waktu itu awalnya memang masih berantakan ya, karena Nadia semua yang urusin. Tapi waktu itu Nadia dibantu oleh orang tua. Nah di sini ibu Nadia support banget untuk Nadia jalani usaha ini. Padahal waktu itu bisa dikatakan awal-awal usaha itu bukan untung namanya. Untung malahan. Cuma karena kita hobi, setiap rintangan, cobaan yang kita hadapin itu bukan untuk buat kita lemah, tapi makin tertantang. Nah di situ Nadia ditambah lagi ilmu di kampus bahwa usaha ini bisa kita manajemen loh, kita atur. Jadi mulai rekrut orang kerja, dibantu. Nah di sini udah terbantu produksi, tinggal pemasarannya. Kalau kita niat awalnya baik, adanya jalan Tuhan untuk mempermudah usaha kita. Bisa gabung mitra. Waktu itu belum langsung ke Grab, via kurir. Masih di list. Waktu itu Nadia juga kerepotan awalnya. Cuma berjalannya waktu bisa via Grab. Jadi waktu Nadia untuk istirahat, untuk belajar pun masih banyak. Iya. Waktu itu malah Nadia juga ikut kursus make up. Masih banyak waktu lain yang bisa Nadia dieksplor terus ya. Benar-benar. Terus untuk ajang-ajang itu awalnya juga diajak teman, coba-coba ya, karena coba-coba aja ya, mana tahu rezeki, diikutin. Alhamdulillah memang rezekinya menang. Luar biasa ya. Jadi runner-up pertama dan Putri Hijab juga ya di tahun 2019. Sangat menginspirasi sekali ya Nadia ya. Dan mungkin banyak sahabat positif dan teman-teman pendengar belum tahu ini, Nadia ini saat ini kan masih di bangku kuliah. Di semester berapa? Semester 6. Semester 6 berarti usianya saat ini berapa? 20 tahun. Baru 20 tahun guys ya. Saya 20 tahun ngapain nih? Saya 20 tahun belum jadi apa-apa. Jadi di usia 20 tahun berarti kalau dihitung mundur ya, flashback Cake by Nadia ini muncul ketika Nadia usia 17 tahun. Iya, mau 18. Baru menuju ke 18 sudah mulai berkarya. Ini patut dicontoh ya, jejaknya Nadia sebagai wanita woman entrepreneur ya, dan wanita inspiration, bisa menciptakan karya dan bisa menginspirasi. Nah, Nadia boleh sharing dong,
kan dari tadi kita ngomong yang manis-manisnya nih, ya Nadia sudah menciptakan karya. Apa sih hal yang paling membekas ya dalam 3 tahun ini menciptakan Cake by Nadia maupun menjadi duta muslimah maupun putri hijab? Hal apa atau momen apa yang paling membekas? Yang paling, pokoknya tidur aja mimpi ya. Apa sih menurut Nadia nih? Waktu itu masalah sosial media yang masih Nadia ingat. Waktu itu kan Nadia waktu baru masih buka awal-awal akun Instagram, yang Nadia ikutin itu banyak banget sampai puluhan ribu, tapi yang followers Nadia itu masih sedikit. Jadi ada dicibirin teman gitu kan, dibilangin kok banyakan yang kamu ikutin daripada yang ngikutin kamu, digituin kan. Tapi Nadia pikir-pikir lagi kan, kayak untuk image awalnya Nadia liatin dulu, follow orang dulu gitu kan. Terus mulai lama-lama Nadia sering endorse selebgram, biar orang tahu kalau ada loh online shop ini gitu kan. Baru Nadia kurang-kurangi yang Nadia ikutin, nggak tahu orang mana gitu kan. Sampai akhirnya sekarang udah 27.000 pengikut. 27.000 luar biasa. Di yang akunnya Cake by Nadia. Iya, Cake by Nadia. Nah, terus juga untuk konsumen, kan selera orang beda-beda. Kadang ada juga konsumen yang ngerasa nggak suka yang ini gitu kan, tapi dengan kalimat yang menurut Nadia kasar. Nah, kalau sudah ada konsumen yang julid gitu, kalau awal-awal Nadia sampai nggak selera makan, mau ngapain malas, ya benar, seharian itu bad mood. Tapi seiring berjalannya waktu, Nadia pikir-pikir lagi, nggak ada usaha yang mulus-mulus aja. Jadi mungkin ini lika-liku usaha itu yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada konsumennya seperti itu, Nadia ambil hikmahnya. Oh, berarti produk aku kurangnya di sini gitu loh. Kita ambil positifnya aja. Cibiran-cibiran konsumen itu pasti sih. Terus juga dalam pengiriman, karena waktu dulu Nadia via kurir, jadi satu kurir itu bisa ngantar 5-6 alamat. Sedangkan produk yang Nadia jual harus kondisinya dingin. Jadi ada yang sampai konsumen yang udah lumer, udah nggak bentuk awal, itu kita mau ganti rasanya, kita udah rugi ini, cuman karena kita tanggung jawab, kita harus ganti sih. Jadi tetap bertanggung jawab ya Nadia. Ya, karena kepuasan konsumen itu yang utamanya. Betul. Dengar guys ya, kepuasan konsumen is number one. Iya, benar banget. Nah, kalau boleh tahu Nadia nih, kita boleh sedikit bocoran ya. Saat ini Cake by Nadia ini sudah kan tidak Nadia produksi kembali sendiri ya, karena sudah ada tim produksi. Ada berapa outlet di Kota Jambi? Kalau untuk cabangnya ada 3. Iya, ada di Gold Point, ada di toko oleh-oleh Pak DJ, sama di Galeri IPMI Sungai Kambang. Jadi ada 3 outlet. Jadi untuk masyarakat Kota Jambi yang berada di sekitar mana misalnya bisa cari di sana. Dan apalagi saat ini sudah didukung oleh ojol ya. Iya, kalau untuk yang ojol mereka ambil orderannya langsung di tempat produksi. Oh, tempat produksi. Iya, di rumah Nadia. Di rumah Nadia. Jadi saat ini Nadia hanya memanage aja ya. Luar biasa. Nah, Nadia, apa sih harapan ke depan ya, visi misi Nadia nih, Cake by Nadia pasti kan tidak hanya ingin begini saja, ada impian, the big dreams-nya ya. Apa nih Nadia? Kira-kira visi besarnya? Nadia sih pengennya ke depannya kalau kuliah Nadia udah selesai juga ya, karena takutnya kalau udah fokus ke sini kuliahnya keteteran. Jangan sampai ya. Iya, karena banyak teman-teman Nadia yang gitu, amit-amit lah jangan sampai Nadia gitu. Nadia pengennya udah tamat kuliah, udah bisa buka outlet yang dimana bukan cuma jual dessert aja, bisa untuk nongkrong anak muda. Jadi anak-anak kuliahan bisa nongkrong di sana. Terus juga pengennya makin banyak lagi tenaga kerja yang bisa Nadia tampung tentunya. Siap. Jadi punya manfaat ya untuk banyak orang ya, punya nilai ya sesuai dengan konten kita lah ya, punya banyak orang ya. Baik Nadia, terakhir dari sebelum kita menutup konten dan podcast ini, berbicara tentang my hobby is my career ya, apa sih pesan-pesan Nadia nih untuk seluruh sahabat positif yang sedang menonton atau mendengarkan konten ini di episode kedua? Bagaimana sih membuat hobi kita ini menjadi sebuah karir ya, bahkan menjadi sebuah penghasilan utama? Karena banyak kan sekali orang punya hobi tapi dia menganggap hobinya hal sepele. Jadi bisa nggak ya hobi ini bisa membuat saya hidup atau apa? Nah, apa sih tipsnya Nadia? Kalau dari Nadia, tips untuk teman-teman yang punya hobi, kalau Nadia sih kebetulan memang di bidang kuliner. Jadi tekunin terus hobi kalian, gali terus, asah terus. Pokoknya kalian matengin ilmunya. Terus untuk berkaryanya, kalau kalian nggak bisa sendiri, sama tim.
kita gabung sama-sama, Kolaborasi gitu ya. berkolaborasi tentunya. Kita ciptain sesuatu yang kalau yang lain udah ada, kita buat sesuatu yang berbeda. Misalnya kayak Nadia, kayak brownies pocket itu sebenarnya bukan Nadia aja yang jual, orang lain ada. Cuma kita punya standar kualitas yang berbeda, tentunya harus diiringi dengan ilmu. Dan yang pertama tuh niat. Kadang kita mau usaha tapi nggak ada niat itu percuma sih. Iya, jadi penting niat dulu ya. Niatin dulu semuanya. Yang terpenting juga niatnya harus positif, minta ridho orang tua. Karena kalau kita udah minta ridho orang tua, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya, jadi itu guys, intinya adalah pertama harus ada niat. Ya, jadi dulu. walaupun hobinya sebagus apapun, tapi kalau tidak ada niat ya tidak akan jadi apa-apa. Baik. Nah, thank you ya Nadia atas waktu dan kesempatannya. Saya doakan semoga Cake by Nadia ini semakin besar, ya semakin bermanfaat dan bisa membuat peluang kerja ya, peluang kerja, lapangan pekerjaan lebih banyak. Nah, untuk sahabat dimanapun Anda berada, kalau ingin tahu ya di depan saya ini, tapi nggak boleh cicip dulu, masih puasa ya, masih puasa. Silakan Anda boleh follow Instagramnya di Cake by Nadia dan boleh juga follow ini woman entrepreneurnya di balik Cake by Nadia yaitu Nadia Indah Pratiwi. Jadi silakan boleh di follow, bisa langsung lihat ya. Baik, thank you Nadia atas waktunya. Semoga bermanfaat ya konten ini dan sukses selalu. Oke Nadia, pastinya kan momen konten ini sangat bermanfaat untuk banyak orang dan menginspirasi. Kalau begitu, pastikan untuk teman-teman yang bagi Anda ketika sudah mendengarkan atau melihat tadi pembicaraan kita ya, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe ya. Thank you Nadia atas waktunya.